Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fahrezi, NBI 1411900 Dan saya Samsul Bahri, NBI 1411900 Kami di sini akan membahas tentang pengambilan keputusan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengambilan keputusan, berikut subbab dari pengambilan keputusan dalam bentuk mapping. Pengambilan keputusan, di antaranya pengertian pengambilan keputusan, terus pengertian menurut para ahli, selanjutnya tugas pengambilan keputusan, lalu proses pengambilan keputusan, terus cara pengambilan keputusan, selanjutnya kategori masalah, dan yang terakhir kombinasi alternatif. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atas solusi tentang prediksi ke depan. Pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama, seorang akuntan akan bisa menyajikan informasi-informasi masa lalu yang bisa dipakai sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, seorang ahli ekonomi teknik akan banyak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan didasarkan pada perhitungan-perhitungan perubahan kondisi ekonomi yang akan datang. Dan yang ketiga, seorang manajer teknik dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan dari akuntan maupun ahli ekonomi teknik. Selanjutnya ada tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, atau yang bersifat tidak kontradiktif. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Yang pertama, merumuskan permasalahan. Dalam hal ini, pemimpin diharapkan mampu merumuskan masalah yang ada di dalam suatu organisasi. Suatu masalah hadir karena yang pertama adanya gap atau kesenjangan antara kenyataan titik berangkat dengan tujuan yang ingin diraih atau standar yang ingin dicapai. Yang kedua, adanya halangan dan kesulitan untuk menjembatani kesenjangan itu. Yang ketiga, adanya kemungkinan penyelesaian masalah bila perumusannya benar. Yang kedua, analisis permasalahan. Pemimpin diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Adapun proses pemecah masalah dalam pengambilan keputusan yaitu A. Fase pengumpulan data atau fakta, meliputi kegiatan mendefinisikan masalah serta mengumpulkan masalah serta menganalisis data yang penting. B. Fase penemuan ide, meliputi kegiatan pengumpulan ide-ide yang mungkin dipakai dan kemudian mencari ide yang terbaik. C. Fase penemuan solusi, ini meliputi kegiatan mendefinisikan dan mengevaluasi pemecahan yang mungkin dilakukan dan bagaimana cara melakukan. Yang ketiga, mencari alternatif permasalahan. Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. Cara pemecahan ini hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif-alternatif berserta konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Oleh sebab itu, seorang pimpinan harus dapat mengadakan perkiraan sebaik-baiknya. Terus yang keempat,
Memilih alternatif terbaik. Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan suatu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya. Cara pengambilan keputusan. Cara pengambilan keputusan ini ada dua. Yang pertama, analisis kualitatif, dan yang kedua, analisis kuantitatif. Di mana analisis kualitatif itu dilakukan untuk menghadapi masalah sederhana dan pengambil keputusan memiliki pengalaman akan masalah sejenis. Sedangkan analisis kuantitatif itu dilakukan untuk menghadapi masalah yang cukup rumit atau penting dan pengambil keputusan belum memiliki pengalaman. Kemudian kategori masalah. Pengambilan keputusan merupakan bagian utama dari keberadaan manusia dalam memecahkan masalah yang dihadapi setiap hari. Masalah itu dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama simple problem, yang kedua intermediate problem, dan yang ketiga complex problem. Simple problem itu merupakan masalah yang solusinya tidak perlu terlalu banyak pertimbangan karena bukan sesuatu yang penting. Intermediate problem itu merupakan masalah yang solusinya perlu pertimbangan dan analisis pada satu bidang ilmu tertentu. Complex problem itu merupakan masalah rumit yang solusinya perlu pertimbangan dan analisis pada berbagai bidang ilmu. Selanjutnya kombinasi alternatif. Kombinasi alternatif itu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, mutually eksklusif atau bersifat eksklusif satu sama lain. Pada kategori ini, keputusan yang diambil adalah memilih alternatif yang paling menguntungkan, atau hanya dapat dipilih satu alternatif dari sejumlah alternatif yang ada. Yang kedua, independen atau bersifat tidak saling terkait satu sama lain. Pada kategori ini, keputusan yang diambil dapat lebih dari satu alternatif, dan juga dimungkinkan untuk tidak memilih alternatif, memilih satu alternatif, memilih beberapa alternatif, atau mungkin semua alternatif. Dan yang ketiga, dependen atau bersifat saling terkait satu sama lain. Pada kategori ini, bila dari hasil analisis salah satu alternatif tidak ekonomis atau layak, maka alternatif secara keseluruhan dibatalkan. Dan ini adalah contoh soal dari pengambilan keputusan. Sebuah mesin memproduksi baut dengan biaya 40 untuk material dan 15 untuk tenaga kerja. Jumlah pesanan barang berjumlah 3 juta buah baut. Setelah separuh pesanan telah selesai dikerjakan, sales mesin menawarkan penambahan satu alat pada mesin yang akan mengurangi biaya, sehingga biaya untuk material menjadi 34 dan 10 untuk tenaga kerja. Tapi biaya penambahan alat tersebut Rp100.000 dengan biaya lain sebesar 250% dari biaya tenaga kerja. Pertanyaannya, mana yang akan dipilih? Melanjutkan dengan mesin yang lama atau menambah alat pada mesin? Pada soal tersebut terdapat 2 solusi alternatif. Yang pertama alternatif A, yang kedua alternatif B. Dapat kita lihat bahwa di sini dari 2 alternatif tersebut, nilai yang paling terendah yaitu alternatif B. Maka keputusan yang dapat diambil adalah alternatif B, yaitu melanjutkan dengan penambahan alat karena dapat mengurangi biaya. Berikut sumber referensi yang kita ambil. Yang pertama dari PowerPoint dosen pembimbing, dan yang lainnya diambil dari artikel Google. Dan berikut ini adalah poster mengenai materi pengambilan keputusan, yang dimana di dalamnya terdapat pengertian pengambilan keputusan dan proses pengambilan keputusan. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai pengambilan keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.